Saya dari Tadris Biologi semester 5. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama itu mengenai apa saja hormon-hormon yang berperan pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada FSH atau follicle stimulating hormone yang diproduksi di kelenjar pituitari, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Yang kedua itu ada hormon LH. Nah, hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari dan memiliki korelasi dengan hormon FSH serta saling melengkapi. Selanjutnya ada hormon testosteron. Kadar hormon testosteron pada pria lebih tinggi dibandingkan pada wanita. Yang keempat ada hormon estrogen, yaitu mengontrol kesehatan sperma. Ada hormon luteinasi atau ICSH. Hormon ini dilepaskan dari kelenjar pituitari ataupun hipofisis anterior. Ada hormon inhibin. Hormon inhibin diproduksi sel Sertoli dalam testis. Yang kedua, bagaimana proses spermatogenesis terjadi. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan sel sperma di dalam testis pria. Nah, sel sperma diproduksi pada tubulus seminiferus di dalam dinding tubulus banyak sel yang tersebar secara acak yang disebut sel Sertoli. Sel ini berfungsi untuk memberikan makanan untuk sel sperma yang belum matang. Ketika sel sperma telah matang atau disebut juga spermatogonium atau sel induk sperma memperbanyak diri dengan cara mitosis dan meiosis. Nah, dari spermatogonium sel sperma akan berubah menjadi spermatosis primer secara mitosis. Setelahnya spermatosis primer membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukuran. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang atau disebut juga spermatozoa dan siap dikeluarkan bersama dengan air sperma ketika seorang pria mengalami ejakulasi. Satu sel benih yang belum matang membutuhkan waktu hingga 74 hari untuk mencapai kematangan akhir. Yang ketiga itu bagaimana cara menjaga kualitas sperma. Yang pertama ada menjaga asupan nutrisi, mengonsumsi vitamin dan mineral, mengonsumsi suplemen penambah kualitas sperma, dan menjalani pola hidup sehat seperti berolahraga secara rutin. Yang keempat ada bagaimana alur pengeluaran cairan semen. Yang pertama ada stimulasi ereksi pada pria bisa terjadi dengan adanya stimulus seksual, dan yang kedua yaitu ada ejakulasi merupakan puncak dari hubungan seksual di mana terjadi aktivasi persarapan simpatis. Dan yang ketiga itu ada masa refraktor. Setelah ejakulasi pria akan memasuki masa refraktor. Masa ini yaitu sebuah masa di mana pria tidak dapat mengalami ereksi lagi. Yang kelima ada ini apa sih? Menjelaskan apa sajakah gangguan pada sistem reproduksi pria. Yang pertama ada hernia inguinal, yaitu kondisi yang terjadi pada alat reproduksi pria ketika dinding perut bagian bawah melemah sehingga usus turun ke kantung testis atau bagian samping penis yang menyebabkan testis terlihat lebih besar. Yang kedua itu ada hidrokel atau hidrokel, yaitu penyakit pada alat reproduksi pria di mana kondisi kantong testis dipenuhi oleh cairan yang melindunginya. Biasanya hidrokel tidak terlalu membahayakan testis. Yang ketiga itu ada balanitis, ada kanker testis, ada pembengkakan skrotum, ada disfungsi ereksi, gangguan prostat, dan masih banyak lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.